Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik. Jadi hari ini kita akan membahas masalah uji independen sampel atau uji sampel saling lepas. Ini menggunakan Mann-Whitney atau biasa disebut Wilcoxon-Rank-Sum Test. Baik, untuk hari ini sebenarnya uji sampel ini itu dilakukan ketika ada perbandingan dua kelas, ya, ada perbandingan dua kelas, misalnya 10.1 dan 10.2. Kemudian rupanya data yang kita temui yang mau kita bandingkan ini tidak berdistribusi normal. Nah, kalau dia berdistribusi normal, maka yang kita gunakan adalah independent sample t-test. Tetapi ketika data tidak berdistribusi normal, maka pilihan kita jangan dipaksakan datanya untuk berdistribusi normal, tetapi kita gunakan teknik analisis lain, yaitu Mann-Whitney atau biasa disebut Wilcoxon-Rank-Sum Test. Baik, sebagai contoh kita akan mencari tahu tentang bagaimana sih pengaruh model pembelajaran komparatif terhadap hasil belajar menggunakan dua kelas, jadi kelas 10.1 dan kelas 10.2, ya. Yang akan kita bandingkan adalah post-testnya, ini hasil belajarnya siswa yang diajari dengan model komparatif, kemudian yang tidak menggunakan model konvensional atau tidak diberi perlakuan apa-apa. Nah, konteks ini adalah ketika data tidak berdistribusi normal. Kalau data berdistribusi normal, maka silakan gunakan uji T menggunakan independent sample t-test. Baik, jadi ini pilihannya, bahwa ketika data tidak berdistribusi normal, adik-adik jangan dipaksakan mengubah datanya, tetapi silakan gunakan analisis Mann-Whitney atau biasa disebut Wilcoxon-Rank-Sum Test. Baik, kita tuduh poin saja. Pertama, untuk analisis ini, data harus berskala ordinal, interval atau rasio. Kemudian terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas, ya, seperti tadi. Kemudian data kelompok 1 dan data kelompok 2 ini tidak harus sama banyaknya atau harus sama banyaknya. Baik, kemudian data harus berdistribusi normal sehingga tidak perlu uji normalitas. Jadi pilihan kita menggunakan Mann-Whitney atau Wilcoxon-Rank-Sum Test itu ketika data tidak berdistribusi normal. Jadi kita menggunakan statistika non parametrik, ya. Baik, kita masuk ke contohnya. Jadi misalnya terdapat pengaruh model pembelajaran komparatif terhadap hasil belajar. H0-nya adalah tidak ada pengaruh model pembelajaran komparatif terhadap hasil belajar. Alternatifnya adalah ada pengaruh model pembelajaran komparatif terhadap hasil belajar. Perlu adik-adik kalian ketahui bahwa uji T untuk yang independent sample t-test itu menguji rata-rata, ya, menguji rata-rata. Tetapi untuk yang Wilcoxon-Rank-Sum Test dia tidak menguji apakah rata-rata itu perbedaannya terjadi secara nyata atau terjadi secara kebetulan. Justru di Wilcoxon-Rank-Sum Test dia menguji mediannya atau nilai tengahnya, apakah nilai tengah itu terjadi secara nyata atau terjadi secara kebetulan. Itu perbedaannya. Baik. Kemudian kita tetapkan alfa ini 5% atau 0,05. Kemudian pengambilan keputusan kita, jika signifikan lebih kecil 0,05, maka kita menolak H0 dan menerima H alternatif. Kemudian jika signifikannya lebih besar daripada atau sama dengan 0,05, maka kita terima H0 dan tolak H alternatif. Baik, saya berikan satu contoh dua data. Kita asumsikan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Ini data kelas A 50 sampai 76. Kemudian ini data kelas B 79 sampai dengan 92. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan SPSS, ya. Nanti akan saya berikan untuk yang Excel-nya, tapi untuk hari ini kita menggunakan SPSS. Jadi silakan buka SPSS-nya. Ini. Kemudian silakan buat variabel dulu. Jadi ada variabel tadi. Pertama, variabel hasil belajar. Kita tulis saja hasil. Kemudian tipe datanya ini kita desimalnya kita nolkan saja. Kemudian labelnya adalah hasil belajar. Kemudian datanya dia merupakan data skala. Kemudian yang kedua, variabel yang kita buat adalah kelompok. Kemudian desimalnya kita nolkan saja. Setelah itu kita isi nilainya. Karena tadi ada dua kelas A dan kelas B. Maka kita tambahkan untuk nilai 1, kita asumsikan sebagai kelas A. Kemudian untuk nilai 2, kita ini kan sebagai kelas B. Oke, kemudian silakan di OK. Ini datanya adalah data nominal. Baik, kita kembali ke data view-nya. Di sini ada dua.
hasil belajar dan kelompok. Kita ambil data di Excel-nya tadi antara data kelas A dan data kelas B. Silakan di copy. Untuk data kelas A-nya ini silakan di copy. Kemudian silakan dipaste ke SPSS-nya. Baik, kemudian isi. Ini tadi adalah kelas A, kita isi 1 karena tadi 1 itu adalah kelas A. Kemudian selanjutnya copy di bawahnya untuk yang kelas B, kita ambil data nilai kelas B-nya. Ini. Sampai 79 sampai 92. Kemudian kita paste di SPSS-nya. Karena ini data kelas B, kita tulis value-nya 2. Oke. Setelah itu, karena ini kita asumsikan bahwa datanya tidak berdistribusi normal, maka yang kita gunakan adalah analisis statistik non parametrik. Jadi silakan klik analyze, kemudian cari non parametrik. Ini non parametrik test. Kemudian klik legacy dialogs. Kemudian ambil yang independent sampel. Karena tadi kita menguji coba sampel yang terpisah. Silakan diklik. Kemudian hasil belajar silakan masukkan ke test variablesnya. Kemudian kelompok masukkan di grupnya. Setelah itu definisikan grupnya dulu. Tadi untuk yang kelas A kan tadi kita beri value 1. Kemudian grup 2 kita beri value 2. Kemudian continue. Ya. Setelah itu yang akan kita gunakan sebagai teknik analis data adalah main weighting. Silakan dicek main weighting-nya. Kemudian silakan di oke. Nah, pengambilan keputusan kita lihat di signifikannya ini. Nah, karena signifikannya mana tadi ya? Karena signifikannya ini sama dengan 0,00 sekian, maka pengambilan keputusan kita bahwa karena signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka pengambilan keputusan kita menolak H0 dan menerima HA. Itu berarti bahwa ini pengambilan keputusannya itu berarti bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Baik adik-adik, saya pikir cukup untuk Wilcoxon. Jadi ini adalah pilihan analisis data ketika data kalian tidak berdistribusi normal, tetapi kalian menggunakan desain independen sampel atau sampel terpisah. Baik, saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.